semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Lutfi yang akan membawakan program kali ini di podcast Berjualan. Tentunya aku nggak sendiri dong, aku ditemani oleh tamu spesial kita. Dia adalah seorang penulis buku, penulis artikel, penulis berita, dan kesibukannya saat ini adalah sebagai content writer di salah satu lembaga filantropik. Nah, menarik bukan? Pasti kalian penasaran apa yang akan kita bahas pada program kali ini. Kita sapa dulu nih narasumber kita yang sangat luar biasa. Seneng banget bisa bertemu dengan Teh Elia. Kita manggilnya siapa nih? Teh Elia atau siapa nih? Atau Mbak Elia? Enggak apa-apa, mau teh, kakak, mbak, asal jangan ibu ya ketuaan. Oh iya. Ya, Elia. Nah, Teh Elia ini adalah seorang penulis buku. Kalian kalau penasaran seperti apa yang akan kita bahas, jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Halo Teh Elia, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya, kebetulan masih pagi juga. Alhamdulillah. Jadi di program kali ini kita akan membahas tentang penulis pemula bisa apa sih? Nah gitu nih, ala narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman kayaknya udah gak sabar nih. Jadi langsung aja ya ke pertanyaannya. Kan sekarang TR kesibukannya sebagai content writer gitu. Nah, jadi itu apa sih yang menarik bergelut di dunia content writer yang apa ya, mungkin bisa mengajak teman-teman buat terjun ke bidangnya. Content writer tuh asik loh, maksudnya juga apa ya, gak ngebosenin, terus juga apa, banyak manfaatnya, misalnya bisa menghasilkan uang atau apa ya, bisa menghasilkan pengalaman yang luar biasa gitu. Kan biasanya orang-orang tuh takut gitu mau terjun ke content writer karena bikin pusing lah, harus nentuin apa namanya, tema, judul, topik, atau ya kurang menarik gitu. Bisa diceritain nih gimana pengalaman Teh Elia sebagai content writer? Oke, mantap ya, cukup panjang pertanyaannya. Tapi yang bisa saya ambil intinya bagaimana pengalaman-pengalaman selama jadi content writer. Sebenarnya kalau misalkan orang mau terjun ke dalam dunia content writer atau tidak, itu adalah pilihan yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan dia mau terjun menjadi content writer tapi dia takut, itu mungkin perlu dipupuk dulu percaya dirinya. Dengan cara apa? Dia harus tahu dulu kira-kira kekurangan dia di mana. Kayak misalkan dia mau terjun jadi content writer tapi dia belum tahu nih tentang media-media seperti apa yang tulisannya bisa dia muat ke media tersebut, atau dia belum tahu nih nama media apa aja yang bisa bekerja sama atau agar tulisan dia bisa masuk ke media itu gitu. Kayak seperti Kompasiana atau misalkan Kumparan atau Kaskus, Good News Indonesia dan sebagainya. Nah, mungkin itu dasar-dasar yang perlu dia tahu dulu, karena media online itu penting ya. Media online itu penting untuk memuat tulisan-tulisan yang nantinya akan dia tulis dan dia masukkan ke situ. Dan kita nggak bisa cuma sekadar tahu tentang nama-nama media online, tapi kita juga harus tahu ini media online Kompasiana atau media online Good News Indonesia. Contohnya itu dua media yang berbeda, dan kita harus tahu bagaimana cara menulis di Good News Indonesia, bagaimana cara menulis di Kompasiana, bagaimana cara menulis di media-media online lainnya gitu. Jadi kita harus mengetahui perbedaannya, baru kita bisa masukin tulisan kita ke situ gitu. Itu mungkin dasar pertama ya kalau misalkan kita mau terjun di content writer. Terus kemudian yang ketiga, kita jangan males untuk ngeriset, karena ngeriset itu penting. Kalau sekarang kan ada AI ya, AI itu memudahkan dan juga mematikan menurutku. Tapi menurutku otak manusia tetap nggak bisa diganti pakai AI.
Mungkin banyak di luar sana yang jadi content writer atau jadi penulis tapi mereka langsung menggunakan AI, jadi langsung tuh dapat artikel banyak tanpa mikir dulu. Tapi menurutku itu kurang kurang efektif karena masih banyak hal yang salah juga gitu. Nah, yang pertama dia jangan malas untuk riset tentang judul, riset tentang tema-tema yang lagi dibicarakan, karena kalau misalkan kita nulis itu harus sesuai dengan keadaan pada saat itu. Misalkan keadaan pada saat ini, misalkan yang diperbincangkan adalah apa ya? Kalau misalkan kemarin tentang Muharram misalkan. Nah, biasanya content writer itu mereka menulis hal-hal yang lagi hype gitu ya. Iya, gitu. Terus selain itu juga biasanya nanti ada trik-trik tertentu. Nah, kalau itu misalkan sesuai dengan di mana dia ditempatkan di content writer tersebut gitu. Tapi hal yang mendasar dulu deh, kalau dia mau terjun di dunia kepenulisan ya itu tadi, dia harus tahu nama-nama medianya, terus dia harus tahu jenis-jenis media dan bagaimana cara memasukkan tulisan ke media online tersebut, karena setiap media itu beda-beda. Terus jangan malas untuk riset. Bagaimana cara risetnya? Yaitu dengan cara dia harus sering-sering baca jurnal, baca artikel, harus sering-sering baca artikel di media online yang lain gitu. Itu untuk menumbuhkan ide menulis atau untuk menumbuhkan ide judul. Dan judul atau tema besar dalam tulisan bisa juga dia cari dari keresahan dia sendiri. Misalkan si penulis itu mau membahas tentang Muharram, dia merasakan tentang apa nih dari segi bulan Muharram ini. Nah, itu bisa dibuat ide. Seperti itu sih kurang lebih. Itu dasarnya ya. Jadi emang harus disesuaikan media portal yang mau kita publishing gitu. Iya, karena kalau misalkan tidak sesuai nggak bakalan publis. Berarti kalau buat nulis misalnya kan orang bingung tuh gimana sih mulai nulis lah dari awal gitu. Yang menarik apalagi nih. Jadi setiap portal itu kita berarti punya ciri khas masing-masing ya, biar tulisan kita itu dilirik oleh portal tersebut gitu. Iya, betul. Contoh misalkan Good News Indonesia dengan Kompasiana. Kompasiana itu lebih umum. Dia boleh untuk memasukkan artikel-artikel yang secara khusus Islami misalkan. Tapi Good News Indonesia itu dia nggak boleh memasukkan artikel-artikel yang dikhususkan Islami, tapi harus lebih secara umum pembahasannya, seperti berita atau berita ringan dan sebagainya. Intinya jangan memfokuskan pada suatu topik dan memfokuskan pada suatu topik. Karena kemarin saya pernah coba mau nulis di Good News Indonesia, dan itu temanya tentang keislaman yang memang benar-benar khusus banget, terlalu khusus untuk keislaman, itu ditolak. Dan keterangannya adalah cobalah untuk menulis tulisan kamu tidak friendly untuk pembaca yang non-muslim gitu. Makanya harus tahu. Dan biasanya kalau ditolak, mereka juga masih tahu apa kesalahan dari tulisan kamu itu. Jadi kita bisa mengoreksi tulisan kita dari komentar-komentar media online tersebut gitu sih. Jadi kita nggak bingung apa nih yang salah ya kok ditolak gitu. Itu nanti dikasih tahu sama medianya sendiri. Menarik ya berarti. Jadi harus yang banyakin riset, harus banyakin baca, banyakin menulis juga sih. Latihan menulis itu juga penting. Tapi kadang kan orang suka malas baca, malas nulis gitu. Tapi dia tuh kayak pengen jadi penulis yang handal gitu, pengen jadi content writer atau pengen nulis buku gitu. Tapi kendalanya malas baca, malas nulis. Itu bisa nggak sih jadi penulis yang handal? Ini pertanyaannya subjektif ya, bukan objektif. Karena kalau misalnya objektif, otomatis semua orang harus meyakini apa yang saya jawab. Tapi kalau subjektif berarti ini sesuai dengan pandangan saya sendiri. Menurut saya, membaca itu adalah pisaunya menulis.
Jadi ibarat ini buah apel nih. Buah apel ini tulisan. Terus pisau itu bacaan. Kamu nggak bakalan bisa belah buah apel itu kalau nggak ada pisau gitu. Nah, sama halnya dengan menulis dan membaca. Jadi keduanya keterkaitan antara keduanya. Mungkin dia bisa aja nulis, tapi risetnya kurang, kemudian kosakata yang dia dapatkan kurang. Karena nggak maunya dia membaca, semalas-malasnya dia membaca, dia harus membaca kalau dia mau menulis, meskipun dia hobi baca status WA misalnya. Bercanda ya, gitu ya. Iya sih, hal yang terpenting sih riset apa namanya Dan membaca. harus dia membaca. Jadi nggak mungkin orang bisa tulisannya diminatin menarik terus tiba-tiba tanpa membaca gitu tanpa menulis. Nah itu dia, ini menarik karena gini, dia mau menulis karena tulisannya ingin dibaca orang lain, sedangkan dia malas membaca karya-karya orang lain. Itu agak bertolak belakang gitu. Bagaimana tulisan dia ingin dilirik orang lain, sedangkan dia aja malas membaca karya-karya orang lain. Gitu sih. Selain nulis artikel nih, yang saya tahu ya, Teh Elia gitu nulis juga jurnal gitu, nulis juga buku gitu, terus apa ya, puisi ya, non fiksi dan fiksi itu dihajar semua gitu, keren banget sih. Dan itu gimana caranya bisa apa ya, bisa semangat nulis gitu, fiksi dan non fiksi itu kita menguasai keduanya gitu, idenya dari mana sih gitu? Orang itu biasanya kalau misalkan mau baca buku itu biasa pilih-pilih. Mereka biasanya membaca buku apa yang mereka sukai. Mereka meninggalkan, meskipun nggak semua orang ya, mereka meninggalkan bacaan yang tidak mereka sukai. Tapi menurut saya buku itu semuanya baik, maka harus dibaca semuanya gitu. Jadi bukan tentang kita pilih-pilih buku, tapi kita filter apa yang perlu kita ambil dan yang enggak gitu. Makanya kenapa kalau misalkan mau terjun di kepenulisan fiksi atau non fiksi, ya semua buku harus kita baca, entah itu karya ilmiah, entah itu novel, entah itu buku-buku puisi, entah itu karya-karya yang lain, intinya semuanya harus kita baca. Karena semakin kita baca ya semakin kita memperkaya kosakata, itu yang pertama. Terus kedua, kalau misalkan kita mencari inspirasi, itu menurut saya semua panca indera harus main, mulai dari penglihatan, pendengaran, perasa gitu. Karena teman saya pernah bilang, kamu kan suka nulis puisi, tapi kok kamu gak suka keindahan ya? Maksudnya keindahan dalam artian bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang harus ditanam dan sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya keindahan itu kan banyak ya, jadi nggak perlu kita suka bunga terus baru kita bisa nulis puisi, kan nggak perlu juga kan. Inspirasi itu bisa diambil dari pengalaman orang lain. Kalau saya menulis itu lebih sering ngambil pengalaman dari orang lain. Makanya kenapa saya lebih senang menjadi pendengar, karena ketika orang lain cerita tentang persoalannya, cerita tentang masalahnya, jadi kita bisa mengambil ide dari situ. Itu juga bisa jadi ide kita untuk menulis fiksi atau non fiksi itu. Dan juga kita juga bisa ngambil dari lingkungan sekitar. Contoh misalkan dulu saya pernah buat puisi tentang ketika Palestina dijajah. Itu saya hanya melihat satu gambar anak kecil yang lagi kesulitan dan saya buat puisinya di situ. Nah itu juga bisa jadi sebuah ide bagaimana cara hati kita melihat sebuah gambar dan kemudian kita aktualisasikan dalam tulisan. Terus kalau Teh El kan pernah bikin buku gitu, beberapa buku. Kira-kira butuh berapa lama sih buat nulis buku itu? Nah, kalau misalkan itu tergantung deadline, tergantung orangnya, dan tergantung kita butuhnya kapan. Kalau tergantung deadline,
itu biasanya kita itu di dihajar habis-habisan sama penerbit. Misalkan penerbit butuhnya tanggal sekian, dan itu cuma membutuhkan waktu 20 hari. Ya kita harus mau nggak mau ya selama 20 hari itu selesai nulis naskah gitu. Kayak kemarin saya menulis buku solo dan itu saya cuma nulis dalam waktu 15 hari. Karena itu memang harusnya 15 Itu hari. di luar riset dan sebagainya apa? Itu sebelumnya sudah riset, tapi risetnya dari tahun 2018. Maksudnya Lama juga. iya, risetnya dari tahun 2018 dan kebetulan ada apa namanya ada kegiatan menulis untuk seleksi naskah. Ya udah, jadi saya menulisnya baru pada saat itu, tapi risetnya yang dulu gitu. Sebenarnya kayak gitu, makanya sebenarnya riset itu nggak perlu ketika kita pas mau nulis aja. Ya udah, kalau mau riset gitu. Jadi idenya itu mungkin nanti bisa kita implementasikan suatu saat nanti gitu. Makanya itu 15 hari bisa selesai meskipun nggak tidur ya. Tapi selain riset, kayaknya Teh Ali punya kebiasaan nulis tiap hari nih kayaknya. Soalnya apa yang saya dengar tuh, yang saya tahu gitu, tulisannya tuh sangat-sangat menarik pembaca kayaknya. Amin. Jadi gimana Teh? Kalau misalkan menulis setiap hari betul sih. Nggak tahu ya, mungkin karena hobi menulis, jadi ya tiap hari aku nulis aja gitu. Entah itu bukan nulis diary ya, saya nggak suka nulis diary. Caption gitu ya. Iya, entah itu nulis caption di status WhatsApp atau buat tulisan di Instagram. Jangan lupa follow Instagram saya. Oke. Jangan lupa kalau yang nanti kita promosi. Dan di Instagramnya juga isinya cuma tulisan-tulisan. Itu juga salah satu bentuk cara saya biar konsisten nulis. Makanya di Instagram semuanya tulisan. Iya, karena menurut saya menulis setiap hari itu penting. Tapi ya kalau misalkan yang lain misalkan mau terjun di dunia penulisan, itu jangan jadi patokan. Oh, berarti gue harus nulis setiap hari dong. Nggak perlu juga. Itu karena hobi aja gitu. Dan juga ya ibarat pisau aja, kalau misalkan nggak pernah diasah kan dia bakal tumpul. Sama halnya otak kita, kalau misalkan nggak ada asupan, nggak ada kebiasaan. Untuk semua bidang sih sebenarnya harus selalu ada kebiasaan dan konsistensi, maka akan menghasilkan karya meskipun kecil gitu. Makanya sebenarnya menulis itu poin utamanya adalah konsistensi, karena konsistensi itu adalah sesuatu hal yang paling sulit dilakukan oleh setiap orang. Yakin dan percaya. Apapun itu. Iya, jadi makanya harus konsisten gitu. Di luar kebiasaan yang lain. Kalau tipsnya nih buat teman-teman biar tulisan mereka tuh juga banyak diminati orang gitu, menarik gitu, apalagi di penerbit gitu, gimana Teh? Sebenarnya kalau misalkan kita penulis pemula dan kita mau menerbitkan buku, ini juga pandangan secara objektif ya. Pandangan secara subjektif, karena yang ditanya itu saya. Jadi yang lain juga punya pandangan yang lain mungkin selain ini. Jadi kalau saya itu dulu sebelum menerbitkan buku, makanya kenapa salah satu alasan, jadi saya mau cerita sedikit dulu ya. Jadi teman saya itu selalu menggebu-gebu atau misalkan selalu mendorong-dorong, ayo dong terbitin buku, kamu kan senang nulis, kok kamu nggak punya karya satupun sih. Mereka tuh selalu mendorong-dorong kayak gitu. Tapi satu hal yang nggak mereka tahu, ini saya baru ngomong di sini aja. Satu hal yang nggak mereka tahu kenapa saya belum berani nerbitin buku, ya karena itu. Jadi saya nggak mau menerbitkan buku cuma sekadar terbit, ya udah beres gitu. Tapi saya maunya menerbitkan buku bagaimana ketika kita menerbitkan buku itu, yaitu ada manfaatnya meskipun sedikit, dan itu membekas, dan pembaca yang baca ya bisa menentukan hati pembaca istilahnya gitu. Dan salah satunya adalah makanya ketika kita mau menerbitkan buku, tahu gak sih biasanya orang-orang tuh selalu bilang mari bangun personal branding. Nah itu makanya sebelum menerbitkan buku, ya udah kita bangun dulu personal branding gitu. Jadi jangan kita menerbitkan buku dulu baru kita membangun personal branding. Itu kan telat ya, meskipun nggak ada yang telat sih kalau mau mencoba gitu. Tapi kita
bentuk dulu nih personal branding kita. Kayak gimana caranya? Ya udah, kita biasa nulis-nulis ringan dulu di media sosial, atau kita sering share-share tulisan kita biar orang lain tahu dulu nih kalau misalkan kita bisa nulis, kalau misalkan kita punya sesuatu yang mau kita tunjukin gitu. Nah setelah orang-orang tahu, orang-orang masuk ke dalam dunia menulis kita sebagai pembaca yang tetap, nah baru kita berani di situ menerbitkan buku. Karena menurut saya ketika kita sudah menerbitkan buku itu bukan sebuah bisnis yang harus dipasarkan dan lain sebagainya, tapi mereka nggak tahu eksistensi kamu menerbitin buku buat apa sih gitu. Tapi menerbitkan buku itu adalah ya kita niatnya ibadah untuk apa ya? Kalau saya dulu pernah ditanya kenapa kamu senang nulis atau kenapa kamu nerbitin buku, jawaban saya adalah karena saya belum punya cara lain untuk bagaimana cara saya menebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan selain melalui tulisan. Jadi saya mau menyebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang melalui tulisan. Makanya ya itu tadi, kita harus membentuk dulu personal branding kita biar orang-orang tahu dulu sebenarnya kita itu ada nih sebagai penulis, kita punya tulisan yang bisa kita sebarkan biar manfaat untuk orang lain. Nah makanya itu barulah kita buat terbit buku gitu. Kalau dari saya pribadi. Jadi penting banget ya buat bangun personal branding sebelum kita tuh nerbitin karya gitu, punya tulisan yang bisa kita jual gitu. Dan eksistensi buku itu nggak cuma dipasarin buat cari keuntungan, ya buat apa ya, buat menebar manfaat gitu, buat menyalurkan ide-ide yang ada di kepala kita. Ya betul. Satu lagi, karena kenapa saya bilang personal branding itu penting, karena seringkali saya lihat penerbit-penerbit, entah itu penerbit indie atau penerbit mayor, itu mereka selalu melirik penulis yang media sosialnya, contoh kayak Instagram, yang followersnya sudah banyak gitu. Makanya kenapa penting banget personal branding gitu. Nah, selain sebagai penulis buku, juga sebagai content writer, Elia ini kan juga menggeluti di dunia editing. Sebagai seorang editor, apa sih tantangan yang dihadapi gitu? Iya, setiap apa yang kita geluti pasti memang selalu ada tantangannya. Dulu karena mungkin saya terjun di dunia penerbitan, dan itu penerbitannya masih penerbit indie yang enggak terlalu besar, tantangannya itu adalah dari naskah yang masuk. Jadi pertama, setiap penerbit itu kan biasanya ada macam penerbit yang dia khusus untuk Islami, nggak boleh ada tulisan yang semi Islami misalkan. Kalau itu semua naskah masuk. Makanya salah satu tantangannya di situ. Jadi tulisan-tulisan yang menurut saya dia masih perlu banyak belajar tentang kebahasaan, tata letak, cara menulis paragraf, tulisan-tulisan yang seharusnya dia masih belajar seperti itu, tapi sudah diterbitkan. Nah itu jadi kendala juga. Kendalanya apa? Sulit jadinya menyunting naskahnya. Banyak hal-hal yang dirombak. Bahkan penulis cerita pun ketika naskahnya masuk dan saya sunting, itu ada beberapa yang mereka belum paham tentang alur cerita, jadinya alur ceritanya malah acak-acakan, dan itu kan PR editor bagaimana membenarkan biar lebih rapi dan sebagainya gitu. Makanya itu sangat PR banget sih. Makanya saya pernah ngasih masukan atau kasih saran, boleh untuk semua naskah mungkin masuk ke penerbit saya itu ya, waktu itu saya kerja di situ, boleh mungkin untuk semua naskah masuk, tapi jangan semuanya ditumpuk gitu. Jadi kita tetap harus punya penyaringan. Kalau sekiranya itu memang agak gimana ya bahasanya, takut menyinggung, agak hancur banget misalkan ya, dalam artian dia perlu belajar lebih lah gitu. Mungkin tulisannya semua tulisan baik ya, tapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dulu baru tulisannya harus masuk penerbit. Nah mungkin itu harus
harus apa ya, harus dia benerin dulu gitulah, jangan langsung dimasukin ke penerbitannya juga harus punya penyaringan, jangan semuanya dimasukin karena itu PR editor banget. Jadi yang masih acak-acakan, yang bahasanya campur, ada bahasa sehari-hari, terus yang bahasanya kurang efektifnya parah, itu masuk, dan itu PR editor banget. Dan itu waktu itu saya cukup pusing karena bukan 5-10 halaman tapi 100, 200, 300 gitu. Ya kalau misalkan dia cuma sekadar asal nulis biar tulisannya terbit, itu juga kan kasihan editor. Oh berarti yang di Gelut itu naskah itu ya, naskah Novel, iya fiksi. Fiksi. Kalau jurnal gitu berarti belum pernah megang, atau mungkin artikel gitu, berita gitu. Kalau itu dulu teman saya sih minta tolong. Jadi kalau misalkan yang itu biasanya teman-teman tuh minta tolong untuk suntingin artikel yang mereka buat, minta tolong untuk suntingin esai yang mereka buat, kayak gitu paling. Tapi kalau misalkan dari segi kerjaan belum pernah. Kalau misalkan saya harus menyunting artikel atau jurnal. Berarti jasa sukarela ya. Jasa sukarela tanpa dibayar. Harusnya joki. Apa ya? Yang menarik di sini tuh kan tadi kan Teh Elijah nulis, bisa nerbitin buku gitu, bisa juga publish artikel berita. Tadi yang kita bahas terakhir apa tadi? Editor. Nah, editor dengan si Teh Elijah juga bisa publish jurnal gitu. Tapi biasanya kan jurnal nggak mudah ya, harus butuh berkali-kali gitu kan, harus butuh berkali-kali riset apa. Nah jadi gimana sih tantangan Teh Elijah ini dalam menulis jurnal sehingga bisa publish gitu? Kalau misalkan tulisan artikel emang jauh lebih ringan daripada tulisan jurnal. Sehari kita bisa buat 5 artikel mungkin, tapi jurnal nggak bisa sehari, mungkin seminggu juga nggak bisa langsung bikin jurnal, karena jurnal itu mungkin jauh lebih ilmiah daripada artikel. Itu yang pertama. Terus yang kedua, media yang mau kita tuju juga jauh lebih jauh lebih bagus gitu, jauh lebih banyak tantangannya kalau media jurnal gitu. Karena tulisannya juga memang yang harus bagus gitu. Dan yang ketiga, biasanya media jurnal dengan media artikel itu keinginan atau template tulisannya itu jauh lebih banyak atau jauh lebih kompleks media jurnal daripada media artikel. Kalau media jurnal tuh biasanya tulisan kita harus seperti ini harus seperti ini, terus isinya harus seperti ini dan lain sebagainya gitu. Pokoknya lebih banyak keinginan tulisan kita harus gini harus sesuai dengan media jurnal tersebut gitu. Dan juga kalau artikel kan sebenarnya 2 halaman juga cukup, 2 halaman beres itu udah masuk artikel. Tapi kalau misalkan jurnal nggak mungkin dong kita 2 halaman, bahkan 3 halaman juga nggak mungkin ada jurnal yang 3 halaman. Mungkin ada aja jurnal yang 3 halaman tapi kepotong. Itu mah bukan jurnal, cuman itu. Iya, makanya kalau misalkan 3 halaman itu namanya bukan jurnal, atau apalagi 2 halaman itu mungkin cerpen cerita pendek. Karena bahkan kalau kita buat jurnal, latar belakangnya aja bisa udah sampai 2 halaman gitu. Makanya kesulitannya di situ juga. Terus penulisannya juga harus penulisan yang baik dan benar. Sedangkan kalau artikel kadang kita buat juga sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan nih, ini tulisan artikel kita kayaknya seringnya dibaca oleh anak muda deh. Oh berarti bahasanya harus lebih luwes misalkan, atau bahasanya jangan terlalu kaku-kaku. Nah itu artikel. Tapi kalau misalkan jurnal, ya kamu pasaran kamu mau pemuda, pasaran kamu mau bapak-bapak ibu-ibu, ya tetap penulisannya harus sesuai, harus tulisan yang baik dan benar gitu. Seperti itu. Ya karena ilmiah ya, jadi dia akan dicari orang yang emang membutuhkan tulisan itu gitu buat
referensi mungkin. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Teh. Apa ya, sebagai seorang penulis pemula gitu, biar mereka berani untuk mencoba gitu, gimana sih saran atau mungkin masukan dari Teh Elia ini? Satu sih, jangan malas. Jangan malas baca, jangan malas untuk konsisten menulis, jangan malas untuk mencari kosakata baru, jangan malas untuk belajar dari pengalaman orang lain, jangan malas untuk mengambil ilmu dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dan poin pentingnya, sukai dulu tulisan itu. Suka untuk menulis. Jadi gini, meskipun kamu nggak bisa teknik-teknik menulis misalkan, tapi kamu suka nulis, pasti kamu akan konsisten nulis. Tapi ketika kamu tahu teknik-teknik nulis, tapi kamu nggak suka menulis, pasti kamu nggak bakalan nulis. Gitu. Makanya sukai dulu. Kalau misalkan kamu mau terjun, kalau misalkan kita mau terjun ke dunia penulisan, harus suka dulu, harus suka nulis dulu. Karena menurutku itu sih yang paling penting adalah suka. Dalam hal apapun ya, menurutku kakaknya misalkan kalau misalkan suka sama orang kan pasti effort kan. Nah sama dengan tulisan juga seperti itu. Intinya harus suka dulu, baru dari rasa suka itu kita mau menggali hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita sukai. Gitu sih. Jadi kalau ibaratnya itu teknis itu adalah alat dan makanan itu menulis gitu. Kalau kita mau makan tapi kita punya alat tapi nggak ada makanan, ya nggak jadi tulisan. Iya. Masa mau makan alat kan? Iya. Oke, terima kasih Teh Alia atas kesediaannya untuk mengisi di program kita di podcast Bercula. Dan kita doakan semoga hal-hal baik terus mengiringi. Amin. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin kita dari awal hingga akhir. Nantikan program asik kita yang lainnya. Pantengin terus nih